membutuhkan dedikasi, integritas, dan juga sifat keberanian. Sifat berani ini sangat jarang sekali. Di dalam ta'alim disebut syuja'ah atau keberanian, atau di dalam bahasa filsafatnya courage atau courageous. Dan di dalam tradisi Ramayana, keberanian ini milik Kumbakarna, yang nama Karno sendiri diambil oleh Bung Karno, yang aslinya yang namanya adalah Kusno. Karena keberanian tokoh Kumbakarna menghadapi musuh berperang, maka beliau mendapatkan sebutan Sang Pemberani di dalam hikayat Ramayana. Di dalam hikayat Mahabharata, yang paling berani adalah Bhisma Putra Gangga. Bhisma Putra Gangga ini akhirnya gugur di dalam cerita Mahabharata oleh Shikandi. Di dalam kisah kita disebut Sri Kandi, yaitu seorang tokoh perempuan yang cantik di dalam versi Jawa, tetapi di dalam versi India tokoh perempuan yang mirip laki-laki, ahli panah, Shikandi. Tentu Indonesia membutuhkan Bhisma Putra Gangga, membutuhkan Kumbakarna, dan membutuhkan Prof. Mahfud MD. Sang Pemberani. Di dalam tritis klasik Risalah Arab Madinah Fadilah, rakyat yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik akan melahirkan rakyat yang baik. Kita tidak bisa menuntut pemimpin yang baik jika kita sebagai rakyat tidak baik, tidak berbudi, tidak taat pada hukum, tidak menunjukkan sifat-sifat akhlakul karimah. Saya kira Prof. Mahfud adalah pemimpin yang baik, dan semoga kita adalah rakyat yang baik. Kita doakan semoga Prof. Mahfud selalu dalam kondisi sehat walafiat, sehingga menjadi suri tauladan, menjadi contoh kita semua. Beginilah kalau ingin menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Menjadi negarawan, menjadi tokoh penuh integritas, menjadi tokoh penuh dedikasi, tidak takut, tetapi masih tetap menjaga kesopanan dan kesantunan. Beliau hari ini datang menyapa kita untuk kedua kalinya di hadapan Anda semua. Masjid ini tidak muat kalau saya umumkan, ini bakal sampai kemana-mana. Ini sengaja saya rahasiakan agar Anda secara eksklusif mendapatkan petuah dari Prof. Mahfud MD. Dan jangan lupa Anda nanti bertanya juga, tanyakan apa yang perlu Anda tanyakan. Dan para jamaah sekalian, para mahasiswa, para mahasiswi yang berbahagia, mari kita sambut Prof. Mahfud MD. Sekali lagi terima kasih kerja keras tim UIN Sunan Kalijaga, para pejabatnya, para tendingnya, para dosennya, para mahasiswa, mahasiswi sekalian. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Nil Al-Makin MA atas sambutan yang telah diberikan. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dilanjutkan acara selanjutnya, yakni acara inti kajian lesehan sore bersama Profesor Dr. Haji Mahfud MD, SH, SO, MIP, dengan tema Ramadan sebagai momentum untuk membangun semangat berbangsa dan bernegara dalam bingkai kemanusiaan, yang akan dipandu oleh yang terhormat Isna Nur Syaifuddin. Beliau merupakan seorang aktivis masjid dan seorang wirausahawan. Kepada beliau Isna Nur Syaifuddin kami persilakan.
berkenan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tanggal, sepertinya tanggal muda, harusnya merayakan dengan semangat. Sudah dapat kiriman belum ini? Belum ya? Belum. Saya terus berduka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucap salam keras, saya doakan kirimannya 2 kali lipat. Amin. Biasanya, Prof, mau izin biasanya seperti ini, saya pernah mengalami. Ini PPT namanya, Prof, para pemburu takjil. Ya. Mohon izin, langsung saja, kalau berpanjang lebar, yang kami hormati segenap sivitas akademika Wisma Jaga dan dari kementerian. Hari ini kita kedatangan yang luar biasa, sosok yang mungkin saya pribadi ini mimpi, Prof. Saya masuk UIN 2013, saya 2014, 15 pernah 3 kali sowan ke rumah panjenengan, walaupun tidak bertemu. Tidak apa-apa, yang itu sudah berusaha. Ketika saya ditetapkan masuk UIN 3 kali bersama teman-teman Suhada, GR, tidak apa. Tapi sekali demi Allah, agak pede saya. Ketika panjenengan masih di MK, pernah sekali, mungkin Prof lupa, tapi pribadi saya ini mungkin keberuntungan bagi saya pernah ditelepon beliau, demi Allah. Kalau telepon kantor masjid, apa ya? Dia manggil saya. Singkat cerita, saya tuh karena saya tuh anak baru gitu, polos itu, unyu-unyu itu. Saya nggak tahu kalau beliau, ternyata malah, oh singkat cerita, dia Prof gimana? Maaf Mas, saya tidak bisa ngisi di Masjid UI. Oh ya sudah, nggak apa-apa Prof. Jadi kali itu, tapi itu kira-kira 4-5 tahun yang lalu, Prof. Hari ini sosok anak tukang tani, pengarit yang mungkin terkenal di UIN sebagai penjual tahu dulu, hari ini bisa diberi kesempatan bersama beliau. Ini sungguh luar biasa. Semoga teman-teman nantinya akan menjadi penggantian kita. Mohon izin kita langsung saja, mohon izin Prof. Kali ini mungkin teman-teman sangat dihangatkan dengan fenomena hal-hal yang mungkin sudah tidak baru lagi, tapi sosok yang luar biasa ini dengan karakteristik khas pesantrennya, seorang cendekiawan muslim dengan karakter negarawannya, dengan gagah berani apapun resikonya mencoba satu kasus dari kasus coba diangkat, yang mungkin kan jika beliau tidak angkat bisa jadi tenggelam, hilang, dan bahkan tidak akan terus. Contohnya ambil saja kasus yang kemarin yang saat ini angka uang 300 sekian kalau dibagi ini semua mungkin tidak ada UKT. Tidak apa-apa, saya kira hal ini menarik. Tanpa berpanjang lebar, nanti sepertinya Prof Mahfud akan memberi pengantar sedikit dan akan suka dengan dialog. Hari ini akan disiapkan door prize untuk penanya. Nah, siapa yang beruntung? Nanti kita lihat. Kepada yang terhormat Prof Mahfud MD, sebelumnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Phil Al-Makin SAG MA. Kemudian Bapak Profesor Dr. Haji Supandi Samudra SAGG MSI Wakil Rektor 1. Selamat malam. Profesor Dr. Phil Syakirun SA Wakil Rektor 2. Kemudian junior saya ini Dr. Abdul Razak SAG MSI Wakil Rektor 3. Bapak Dr. Haji Ali Sodik AAG ME Kamiro AUK. Dan Dr. Andes Haji Muhammad Rahmatullah MM Kamiro KK. Dan sahabat diskusi saya yang lama sekali, waktu masih muda saya umur 40-an, sekarang udah 60-an lebih.
40-an saya sering berdiskusi bersama Profesor Dr. Siswanto Masudi, Ketua Senat UIN. Dulu kami pernah mendirikan yayasan di Malang, sudah lupa yayasannya namanya apa, tapi dulu sering bersama Pak Imam Bupati, Pak Siswanto diskusi di kantor PI Kerajaan Islam Indonesia sebagai alumni. Kemudian para dekan yang hadir dan hadirin sekalian, rombongan saya dari Jakarta yang tadi sudah diperkenalkan. Betul kata moderator tadi, saya dialog saja. Jadi saudara nanti biar produktif boleh bertanya pada saya. Di dalam dialog sore hari ini tentu saja diatur oleh moderator agar lebih banyak yang sempat bertanya apa saja lah bisa ditanyakan. Cuma saya ingin mengatakan barangkali 2 menit atau 5 menit gitu. Mari kita saudara sekalian laksanakan ibadah puasa ini dengan baik, dengan mencoba memahami dan menghayati arti sabar. Orang puasa itu biasanya diartikan adalah sebenarnya ibadah kepada Allah meskipun kamu lapar, haus dan sebagainya, bersabar. Itu sering disebut kesabaran itu yang menahan diri atau tanpa menerima musibah. Padahal sebenarnya arti sabar itu banyak sekali. Dan ada yang disebut as-sabru atau ala ibadah, taat melaksanakan ibadah, atau ala musibah, ya pasrah, menerima, taat terhadap musibah yang ditimpakan oleh Allah. Tapi saya juga ingin mengatakan sabar itu kadang-kala kalau perlu mengamuk, itu sabar. Berani, itu sabar. Karena kadang-kadang ada orang tidak sabar, tidak berani. Coba saya ingin cerita. Ketika Islam masuk ke Eropa, itu adalah satu contoh kesabaran, di mana orang harus ngamuk, harus berani. Jadi pada waktu itu gubernur di Afrika Utara, Musa bin Nusayr itu kirim surat ke Khalifah Umayyah. Dia kirim suratnya apa? Izinkan saya masuk ke Eropa untuk membawa dakwah Islam ke sana. Khalifah tidak berani. Khalifahnya bilang, apa bisa kamu masuk menaklukkan Eropa? Eropa begitu besarnya, tentaranya jutaan bahkan ratusan ribu. Pada waktu itu kalau dia dari situ suasana saat itu, kamu berani kamu masuk Eropa? Yang penting Khalifah mengizinkan saya akan mengirim tentara terbaik ke Eropa. Dengan penuh keraguan Khalifah, ya kalau kamu berani tanah kiri. Apa saudara yang dikirim itu adalah seorang panglima perang namanya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad itu ya panglima perang yang masuk ke Eropa pertama. Nah, jadi dia membawa tentara tidak banyak, tentaranya 300 atau 300 7.000 nanti dilihat di sejarah Islam. Hanya 7.000 orang masuk ke Eropa dengan beberapa kapal nyebrang, terus mendarat di pantai yang di situ ada sebuah bukit. Di pantai yang di belakang bukit, lalu dia kumpulkan tentaranya itu begini, sekalian tentaraku, perintah pertama saya sebagai panglima
bakar seluruh kapal-kapalmu dan seluruh perbekalanmu, bakar. Wah, para tentara itu bagaimana Panglima kok saya suruh bakar kapal-kapal yang kita bawa, gimana kalau kita pulang? Lalu perbekalan kita juga dibakar dan ditenggelamkan bersama kapal. Terus kami ini nanti makannya apa? Perintah Panglima, bakar. Nah, sesudah itu dia naik ke sebuah bukit, lalu dia berpidato, hai sekalian tentara, sekarang pilihanmu hanya satu, yaitu sabar. Kamu mau lari tidak bisa, kapalmu sudah tidak ada. Mau makan tidak bisa kalau tidak merampas dari musuh. Mari sekarang kita berperang. Itulah pertama kali Islam masuk ke Eropa, yang berkuasa sampai 800 tahun di sana. Nyerang 7.000 orang masuk merangsek sampai. Itulah peristiwa penaklukan Andalusia, Spanyol. Dari situlah tempat Torik yang berpidato di bukit itu disebut Jabal Torik. Gibraltar, kalau saudara baca nanti Gibraltar, kamus ensiklopedia itu Gibraltar itu tempat berdirinya Torik Bensia ketika berpidato. Jadi Gibraltar itu dari Jabal Torik. Apa yang dipakai oleh Jabal Torik? Karena dia katakan kamen fiatin qalilatin walabat fiatan katsiratan bismillah innallaha ma'as-sabirin. Banyak peristiwa sejarah di masa lalu dan akan terjadi di masa depan di mana sedikit orang bisa mengalahkan orang yang sangat banyak dengan izin Allah, asalkan bersabar. Bersabar itu artinya tangguh, berani. Nah, saya ngajak kita semua yang ada di sini, kita menjadi pemberani untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini kita rawat sebagai negara yang adil dan makmur, menuju adil dan makmur. Ya kita berkontribusi sedikit-sedikit, masih kita bersungguh sedikit. Kalau kita bersungguh-sungguh, maka insya Allah akan berhasil membangun negara yang baik ini juga dari sedikit ke sedikit. Karena ini saudara, apakah berhasil membangun sedikit ke sedikit? Iya. Karena nyatanya sekarang ini kita bisa, terutama umat Islam di Indonesia ini, saudara sudah bisa menjadi mahasiswa UIN sekarang sudah ada berapa Pak Makin? 27 atau 17 ya? UIN se-Indonesia. 27 UIN se-Indonesia. Yang kampusnya hebat-hebat, profesornya hebat-hebat. Di pemerintahan banyak sekali lulusan UIN sekarang. Itu artinya apa? Kita sebagai umat Islam sudah maju di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita tidak usah terlalu cengeng dan usir itu, seakan-akan wah umat Islam di Indonesia terpojok, terdiskriminasi, didiskriminasi. Tidak. Yang buat semua orang Islam, yang memimpin orang Islam, budaya Islamnya juga hidup di negeri ini. Misalnya ada ini pengajian kayak gini gitu, disediakan buka lagi oleh Pak, disediakan tanya enggak? Enggak. Taruhlah buka bersama dan seterusnya. Pengajian di mana-mana udah maju kita. Orang jadi menteri, jadi dubes, jadi apa gitu, dari pesantren sudah banyak sekarang. Karena apa? Karena kita berdua. Oleh sebab itu mari kita negara kesatuan Indonesia dan Indonesia ini kita bangun bersama. Kita bangun bersama agar maju mencapai Indonesia yang insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kalau kata Arteria Dahlan, kita membangun ada orang di atas ya. Jadi dia di DPR itu bilang, saya ini taat pada baladil amin. Yang
pernah ngerti bahwa belatil amin itu konteksnya beda. Itu kan di surat Az-Zaitun, belatil amin waktu ini Az-Zaitun, waktu di sini maunya dia itu sebenarnya bilang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tapi dia nggak tahu bahwa itu. Ya, nanti masuk YouTube lagi. 1 juta. Tidak apa-apa juga, tidak apa-apa juga. Kan memang dia begitu. Tapi maksud saya itu salah tempat, salah konteks. Ya baik. Sudah ada sesuatu, saya persilakan sekarang kepada moderator untuk mengatur acara ini agar kita berdialog sampai kira-kira jam 19.30 itu. Ya silakan aja sampai. Kalau saya sampai pagi boleh juga. Terima kasih. Wah, semangat Prof ini. Wah. Siapa yang bilang saya tampan? Oh, enggak ada. Dibantu teman-teman. Ada pertanyaan? Dibantu. Biar saya yang milih ya. Wah, ini Mani Piro. Satu pertanyaan, sebutkan nama. Yang putri ada, yang angkat tangan nih. Kalau saya tunjuk. Ya, ini yang Brekosem. Ada nggak ya Brekosem? Oh ya Mas ini Mas. Ya, semangat ya. Usake selalu ini. Ya. Alhamdulillah. Duduk berdiri. Terima kasih waktunya buat Pak Moderator dan Pak Mahfud MD. Pertama sebuah kehormatan buat saya untuk bertanya langsung kepada Pak Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Prof. Perkenalkan, nama saya Rashid dari program studi ilmu hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Gini Prof, ini tadi kan Prof sudah mengajak kita untuk berani. Saat ini Prof Mahfud MD menjadi idola untuk anak-anak muda, termasuk saya sendiri, tentang keberaniannya. Bahwa ketika kita masuk sebuah institusi bukan berarti integritas kita langsung turun, bukan berarti keberanian kita yang dulu waktu kita masih jadi mahasiswa langsung hilang. Tapi saya punya pertanyaan mendasar Prof, yaitu sekaligus untuk biar nanti teman-teman ini jadi Mahfud MD selanjutnya di tahun 2045 ala Indonesia Emas. Untuk munculkan itu nanti pasti perlu namanya kalau orang pesantren nyebutnya readon. Belajarnya gimana Prof biar kita tetap berani, apalagi ketika sudah masuk ke dalam lingkungan pemerintahannya sudah menjadi rahasia umum. Itu nanti yang tadinya berani ketika mahasiswa, ketika sudah masuk akan tanda petik lembek gitu Prof. Tanda petik kita akan ikuti ya, kalau bahasanya apa yang ikuti sukom-sukom atau ikuti apa yang namanya yang siapa yang dari kita gitu. Nah ini biar kita tetap menjaga keberanian kita, menjaga integritas kita, menjaga kejujuran kita. Biar nanti ketika kita jadi apapun itu nanti, mulai dari kepala rumah tangga sampai mungkin barangkali yang jadi presiden di antara orang-orang yang ada di sini kan kalau 2045 nanti itu bagaimana Prof? Kiat-kiatnya agar kita bisa berani seperti itu Prof. Mungkin itu saja dari saya. Banyak salahnya saya mohon maaf. Fastaghfirul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Wah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, ini kayaknya calon menteri. Amin. Yang perempuan. Amin. Maka Prof, langsung saja Prof. Nanti. Oh 3 sekalian. Yuk, satu lagi yang perempuan mana? Wah, ini. Mau dibantu Mas. Ini mic-nya di sini. Yang itu. Ya. Berdiri ya Mbak ya. Nah, satu pertanyaan saja. Mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Andriani. Saya mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Izin bertanya kepada Prof. Pertanyaannya tentang puasa. Nah, apabila kita berpuasa di waktu WIB, misalnya kita puasanya di sini nih, sedangkan kita lagi di perjalanan dan tujuannya itu misalnya waktunya witar. Nah, apakah kita berbuka puasanya itu nanti mengikuti awal kita WIB atau witar?
Wah, nyentrik itu Mas. Nyentrik ini. Dari sini ya. Iya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Moderator dan juga ada Bu Mahfud di sana. Menyimak dari pembicaraan Bang Mahfud, gak apa-apa, lanjut Bang Mahfud. Bang Mahfud tadi bahwa mahasiswa-mahasiswa hari ini ataupun pemuda-pemuda hari ini harus mampu bangkit secara pelan-pelan membawa Indonesia yang lebih maju. Nah, kemarin saya menyimak terkait channel YouTube-nya beliau yang melakukan peperangan dialektika atau sebagainya di situ. Jadi beliau juga menyebut bahwa di dalam parlemen itu ada santri-santri yang masuk di situ, sehingga beliau juga melontarkan sebuah hadis dan lain sebagainya untuk kemudian menyadarkan pikiran mereka bahwa dia seorang santri. Nah, pertanyaannya, banyak sebuah program ataupun konsepsional yang dilakukan oleh santri hari ini untuk membangun negeri dikatakan di tahun 2045 atau 2000 berapa gitu loh. Nah, pertanyaannya, masihkah ketika santri tersebut yang sudah membangun fondasi hari ini ketika masuk di parlemen itu kelakuannya seperti orang-orang yang ada di parlemen hari ini gitu. Jadi seolah-olah itu bullshit belaka yang kemudian dilakukan hari ini ketika mengadakan konsepsional ataupun diskusi-diskusi dan sebagainya, ingin mengatakan ataupun ingin membangun negeri di tahun 2045 itu, sedangkan nyampe di tahun 2045 nanti itu ya kayak sekarang gitu loh. Jadi kalau teorinya Aristoteles di dalam teorinya Aristoteles mengatakan negara itu harus mampu membentuk membentuk manusia atau melayani masyarakat di dalam negara tersebut selayaknya manusia pada yang sesungguhnya gitu. Jadi saya anggap hari ini Indonesia tidak mampu untuk membentuk, untuk melayani manusia, rakyat Indonesia sebagai manusia yang sesungguhnya gitu. Udah. Jadi pertanyaannya Pak, tingkat terakhir kemarin itu sudah disimak oleh santri-santri, masihkah ada greget untuk kemudian bangun negeri ini yang lebih baik gitu loh. Seperti itu. Terima kasih. Itu poinnya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam astagfirullah. Saya dari Madura. Atas nama siapa? Nama Muhammad Syafiq. Muhammad Syafiq. Mahasiswa sipil, tidak punya jabatan di kampus. Siap. Oh, boleh tepuk tangan ke tiga penanya yang biasa. Saya kira calon pemimpin di bidangnya masing-masing. Langsung saja ketiga penanya akan langsung ditanggapi. Sebelumnya. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Rektor dan para rektor dan para hadirin sekalian. Ada tiga penanggap. Bagaimana ya agar kita bisa berani untuk bertindak, bersikap. Pertama begini, kalau saya ya langsung saja pada kehidupan kita berpolitik misalnya. Pertama harus mulai dari diri sendiri dulu, bersih. Oleh sebab itu adik-adik nanti kalau masuk ke sebuah arena itu harus mulai dengan bersih, karena kalau sudah tidak bersih niatnya maupun perilakunya dia akan tersandra, sehingga tidak akan berani melakukan apa-apa lalu dituding kamu udah sombong lah, kamu juga begitu. Mau bicara korupsi kamu, ngapain bicara korupsi? Kamu juga korupsi.
Nah, kalau bicara kamu melarang sewenang-wenang agar orang tidak sewenang-wenang, kamu juga sewenang-wenang. Mulai dari diri sendiri. Nilai-nilai Islami yang saudara bangun pada diri sendiri itu menjadi fundament penting, yaitu kejujuran, kesatuan, persaudaraan, kemanusiaan, semua itu dijadikan dasar. Apa yang kalau dalam Islam itu, taruhlah kalau dalam kita hidup bernegara itu sering dikatakan makosid, al-makosid asyari, tujuan berencana. Itu satu. Yang kedua, percaya bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun kita akan memasuki jabatan, pekerjaan dan sebagainya itu hanya karena Allah. Kalau saudara percaya bahwa ini Allah juga yang atur, meskipun kadang-kala ajaib itu terjadi juga kalau Allah sudah mengatur. Ya, saya beri contoh begini, saudara tidak pernah membayangkan dalam hati bahwa saya dulu itu hanya diskusi aja kerjanya sama Pak Siswanto, sama teman-teman saya angkatan itu tahun 80-an. Tidak ada yang bayangkan kok saya jadi menteri, nggak mimpi. Dulu jadi menteri itu nggak berani orang bermimpi. Kita-kitanya dulu. Tapi Allah itu yang mengatur. Kalau Allah menghendaki pasti jadi. Tidak aradallahu syai'an hayya'a asbab. Kalau Allah menghendaki sesuatu terjadi, diciptakan sebabnya agar bisa terjadi. Misalnya Allah menghendaki saya jadi Menteri Pertahanan, waktu itu nggak ada jalan. Kok Menteri Pertahanan siapa nih orang? Kenal juga enggak ininya. Tapi Allah menciptakan satu sebab. Gus Dur jadi presiden. Nah Gus Durnya nih suka bikin eksperimen. Lalu ngangkat udahlah ini orang nggak mutu ini angkat jadi Menteri Pertahanan. Jadi saya Menteri Pertahanan. Allah menciptakan sebab. Allah menciptakan sebab-sebab agar sesuatu terjadi. Jika Allah menghendaki itu terjadi. Seperti surat Yasin, tidak ada saya yang kulahu kufayakum, jadilah ada. Ya. Jadi saudara bersihkan diri sendiri, kemudian percaya bahwa Allah yang mengatur sekarang, sehingga saudara harus tawadhu, taat juga. Saya akan berjuang, berdoa. Itu. Nah, kemudian saudara sekalian, saya berdoa begini, ya. Setiap akan masuk pekerjaan itu saya bawa doa yang dulu disampaikan oleh Gus Dur kepada saya Allahumma rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, tolong bimbing saya masuk ke dalam satu pekerjaan dan jabatan itu dengan cara masuk yang benar dan baik. Kemudian sesudah selesai, tolong bimbing saya agar keluar dengan baik dan benar. Itu doa. Waj'alni min ladunka sultanan. Berilah kepada saya kekuasaan, sultan. Berilah kepada saya kekuasaan, kewenangan, kejabatan yang bisa dipergunakan untuk menolong, bukan untuk sewenang-wenang. Nah itu. Nah, maka dari situ lalu kita bisa meletakkan diri saya itu ada di mana. Apakah mau bersama dengan orang jahat, apa mau bersama dengan baik. Maka bagus tuh kalau kita berada di tengah-tengah orang jahat, biar aja orang-orang sesama jahat itu dibenturkan sesama jahatnya aja. Kita ya memilih jalan lain yang tidak jahat, yang tidak politik. Maka kemarin itu ketika satu abad NU di Surabaya itu kan ada sholawat askil. Saya kira di sini banyak yang bisa sholawat askil itu. Mari kita sama-sama coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashiril zalimin bil zalimin
sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara, itu artinya apa? Artinya doanya itu ya, karena itu sholawat kepada Allah, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Wasgini dolimin ditolimin. Biarkan orang-orang jahat itu sibuk di antara mereka sendiri. Kita tidak ikut-ikut. Saya sering mengatakan kalau saya mengadu penjahat dengan penjahat itu, misalnya koruptor, Pak, itu tindak koruptor itu. Lalu ada yang bilang, tidak usah, itu juga tidak ada gunanya, nanti diperas juga itu oleh penegak hukum. Jadi tidak ada gunanya tindak koruptor itu. Dan saya bilang, biar diperas. Orang mendapat uang dari jin biar dimakan setan. Ya, itu luas gilit dolimin, ditolimin. Sibukkan di antara mereka, wakhrinya min bainihim salimin. Saya jauhkan dari mereka yang suka berpolisi ini, sehingga saya menjadi orang yang selamat dari perbuatan-perbuatan mereka. Itu bagus, sangat dalam doanya ya. Sholawat tasbih itu. Yang kemarin, sekarang kalau lihat YouTube, saudara buka YouTube nanti kalau mau tidur itu ada sholawat tasbih dari satu abad NU itu 1 jam itu. Enak kali. Nah seperti itu. Itu pesan kepada kita, jangan bergabung dengan orang-orang dolim. Orang dolim jangan bergabung dengan orang dolim dan bertempur di antara orang dolim sendiri. Kita punya jalan sendiri, bahwa kita milih jalan yang benar. Nah itu saudara, untuk pertanyaan menanggapi saudara Asik tadi. Rashid, saudara Rashid. Kemudian Amriani, nanti ya dijawab oleh pengajar hukum. Kalau saya tuh, kalau naik pesawat dari Jakarta ke Papua, enak tuh puasanya cepat selesai. Kehilangan 2 jam, ya kan? Kalau di sini misalnya bukanya jam 6, kita terbang di sini mesti jam 4, sana sudah jam 6. Jadi puasa bulan. Tapi yang mobil itu terbang dari Papua terus ke Jakarta, nambah 2 jam. Saudara, itu sudah ada fikihnya, ada kaidah-kaidahnya, gitu ya. Kalau pertanyaannya gitu kan, ya relatif gampang. Misalnya Papua, Jakarta, Wita dan WIB dan Wita, itu kan gampang. Tapi coba saudara dikutuk. Malamnya, iya, ada yang sampai 3 bulan itu malam terus. Ada yang 3 bulan siang terus. Kan perputaran bumi dan matahari itu putarannya beda kalau ada. Oleh sebab itu kalau di Eropa misalnya, seperti Pak Al-Matin itu kuliah itu, kalau waktunya pas enak itu ya puasanya pendek. Tapi ada pernah suatu hari itu sampai 18 jam. Apa? Isya, maghribnya itu baru jam 9 malam. Nanti jam 3 udah subuh. Itu banyak yang begitu. Nah itu ada fikihnya nanti yang akan ngatur. Kalau begitu-gitu mungkin agak dekat gitu, ya bisa kuat ya. 16 jam, 18 jam banyak juga yang kuat. Tapi ada yang membuat permisalan tentang bagaimana kalau dianggap di tengah. Seperti Indonesia pas tengah enak. Atau seperti di Saudi Arabia, cuma sana musim panas, musim dinginnya aja yang terasa. Nah, sebab itu nanti aja itu ya, Mbak Amria. Yang terakhir Mas Safi. Mahasiswa harus bangkit secara pelan-pelan, santri ya, para santri secara pelan-pelan agar lebih maju. Di parlemen itu ada
santrinya enggak, banyak santrinya. Yang lulusan pesantren banyak di situ, dari DPR, ketua DPR, dan pernah wakil ketua DPR banyak, ketua fraksi banyak santrinya. Sehingga pertanyaannya bagaimana membangun negeri tahun 2045? Itu Indonesia ini saudara, menurut rencana resmi pada tahun 2045 itu akan menjadi Indonesia emas, 100 tahun Indonesia emas 2045. Nah saudara, Indonesia emas tahun 2045 itu dalam hitungan angka bisa dicapai gitu. Indonesia gimana pada saat itu sudah maunya itu sesuai dengan alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1 dan pergerakan perjuangan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu Indonesia tahun 2045 yang digagas, di mana kemiskinan sudah tidak ada. Partisipasi perguruan tinggi itu sudah mencapai 72 sampai 74%. Ya, pendapatan per kapita sudah sekitar 24.000. Ya rendah, tetapi dengan penduduk yang pada saat itu akan berjumlah 325 juta pada tahun 2045 itu. Nah, itu sudah akan mampu semua menurut hitung-hitungan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada sekarang. Tetapi itu kalau kita sampai ke tahun 2045, oleh sebab itu menuju tahun 2045 itu tidak bisa kita hanya menggunakan hitungan ekonomi seperti itu, bahwa hutan kita sekian, nanti sesudah reboisasi itu sekian, jumlah kekayaan kita sekian, yang hilirisasi sudah mencapai sekian, rumah sakit kita sekian, laut kita sudah dikelola dengan pola kemaritiman sekian, bukan hanya sebagai laut sebagai fakta geologis, tetapi kemaritiman, yaitu kemanfaatan ekonomi sudah sekian dihitung semua. Tapi tidak cukup itu saudara. Iya, kalau kita sampai ke sana, bisa tidak pecah ke sana? Bisa. Karena sekarang ini tantangan terhadap kita itu pertama secara geopolitik. Secara geopolitiknya kita dikepung oleh kekuatan-kekuatan besar yang ingin memecah belah kita. Cina, berseliweran di Natuna di sebelah barat, di timur sana di Papua, separatisme yang mengganggu kita. Nah itu yang harus kita atasi, perlu semangat kita. Lalu di dalam ini, di dalam, yang tidak di barat, tidak di timur, tidak di utara, tidak selatan apa? Ancaman terhadap ideologi, radikalisme, terorisme. Oleh sebab itu saudara harus cintai negara ini dengan sepenuh jiwa dan raga sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila itu secara syar'i sudah sah. Jangan ikut-ikutan berpikir negara ini tidak sesuai dengan Islam harus dibubarkan. Nah itu yang akan menghancurkan kita. Belum tentu sampai ke tahun 2045, dan begitu itu terjadi kita terpancing dengan itu dan kita mau tunduk dengan itu, maka negara ini akan hancur berantakan. Oleh sebab itu, mari saudara yang generasi muda ini, kan tidak semuanya jadi tentara yang menjaga itu di Natuna, menjaga di Papua dan sebagainya, melawan separatisme, melawan seliwerannya kekuatan asing. Itu banyak di Natuna itu ya kapal air Cina dan sebagainya masuk ke seliweran di sana, sementara kita ada kewalahan. Dan Cina itu ya tetap aja klaim itu daerah itu tuh secara tradisional milik nenek moyang mereka dulu, meskipun oleh PBB sudah dibatalkan, tidak boleh ada klaim begitu. Nah seperti itu kita harus jaga. Tetapi yang penting kalau bagi saudara, bagaimana menjaga negara kesatuan Indonesia ini, terutama
terutama Anda semua yang kuliah di IAIN ini, meyakini dan memberi pengertian kepada masyarakat umum yang tidak ikut kuliah bersama saudara di UI, tidak pernah belajar di pesantren misalnya, bahwa negara kesatuan Indonesia ini adalah negara yang secara syar'i ini adalah sudah sah sebagai negara Islami, bukan negara Islam, Islami, kata sifat, bukan kata benda. Negara Islam itu apa? Sifat Islam itu apa? Ya, kemanusiaan, keadilan, kejujuran, toleransi, penegakan hukum, sipil, amanah, tabligh, fatwa, itu Islami. Sehingga tidak harus bernama negara Islam, tapi kita hidupkan nilai-nilai Islami di dalam hidup bersama ini. Karena ini bangsa kita ini bangsa, sehingga bangsa itu ya seperti dulu yang didirikan oleh Nabi Muhammad yang itu kan bangsa. Ada orang Yahudinya, ada orang Nasraninya, ada orang Islamnya banyak, ada agama-agama ya macam-macam kepercayaan lokal, tapi itu Nabi dibangun sebagai sebuah bangsa, sehingga ketika Nabi berperang Uhud yang kemudian menjadi sejarah yang agak mengerikan itu, ada seorang Yahudi ikut berperang bersama Nabi, namanya Muhairib. Muhairib itu orang Yahudi tapi ikut rombongan tentara Islam, tentara Nabi Muhammad, dan gugur di medan perang Uhud. Ketika ditanya, kenapa kamu kok ikut perang? Ini kan kaum muslimin. Tidak apa-apa, saya membela tanah air saya, Madinah. Saya ikut Nabi Muhammad. Apa kamu mau Islam? Tidak, saya tidak mau masuk Islam. Sehingga ketika dia mau berangkat perang itu sudah berwasiat, kalau saya mati di medan Uhud, seluruh harta saya serahkan kepada Nabi Muhammad untuk digunakan perjuangan negara Madinah, bangsa kita. Selama ini kan seakan-akan kalau Islam itu eksklusif Islam semata, itu ada bahaya. Pada saat mati pun Muhairib berpesan, saya tetap ya dikuburkan secara orang Yahudi meskipun saya gugur di medan Uhud. Nah, itu inklusivisme, kosmopolitanisme untuk membela negara ini. Jangan membeda-bedakan agama. Ini Indonesia kalau membeda-bedakan agama, kita diskriminatif, mau mendominasi karena kita mayoritas di sini, saudara, pecah negara ini. Gitu. Harus saudara ingat bahwa dulu para pendiri negara ini sudah bertekad bersama membangun kebersatuan tokoh-tokoh Islam. Saya katakan begini, saudara, kalau saya renungkan, seandainya orang Islam menolak pluralisme, seandainya orang Islam menolak kosmopolitanisme, seandainya orang Islam menolak inklusivisme di dalam kehidupan bernegara, maka Indonesia tidak akan pernah ada. Coba waktu itu umat Islam 80%. Kalau kemudian Islam saya tidak mau mendirikan negara, kalau bukan negara Islam, tidak akan ada Indonesia ini. Tetapi pada waktu itu Bung Karno dan kawan-kawan yang Islam juga mengatakan jangan begitu. Negara ini macam-macam, bukan hanya orang Islam. Mari kita mendiri negara kebangsaan. Sudah itu ijtihad para ulama dari Muhammadiyah, Imam Husain Sumo, Kak Musafir, dari NU Wahid Hasyim, Masih Masal semua. Gimana ya mendirikan negara ini? Maka disepakati kita mendirikan negara bersama, negara nasional, negara kesatuan Republik Indonesia. Ideologinya bukan agama, Pancasila. Pancasila itu apa hubungannya dengan agama? Ya, religious nation state, negara kebangsaan yang berketuhanan, yang beragama. Di situ negara tidak diatur berdasar hukum agama tertentu, tapi diinspirasi oleh nilai-nilai kebaikan semua agama, dan semua pemeluk agama dilindungi, dihormati dan dilindungi haknya.
untuk beribadah menurut agamanya masing-masing, tetapi di dalam hal membangun negara bersama-sama. Itulah yang oleh Muhammadiyah itu disebut Darul Ahdi Wassahadah. Ini negara ya sudah disepakati untuk membangun bersama. Kalau itu menyebutnya Darul Mita, negara kesepakatan. Nah ini yang harus kita jaga kalau mau sampai ke tahun 2045. Kalau enggak, ini putus di tengah. Di barat diancam oleh lagu cinta, lagu lalang kekuatan asing, di timur separatisme, lalu di tengah banyak gerakan-gerakan radikal seperti itu yang mengganggu konsentrasi kita yang seakan-akan memanas-manas orang Islam yang harus bangkit lawan dan sebagainya. Bangkit aja berjuang, tapi jangan aja memerintah lewat demokrasi. Nggak usah main kekerasan, ada demokrasi, ada jalurnya, sudah terbuat itu konstitusi. Ada pemilu, silakan ikut pemilu, berjuang. Kemudian untuk termin pertama, makasih saya kembalikan. Ini yang daging semuanya. Saya kira teman-teman bisa menyimpulkan masing-masing. Kami buka kesempatan karena ini yang Putri panel ini dua. Saya tertarik oleh Putri. Dalam alternatif ya, bukan ya. Tadi kurang ya Putri. Ya bukan dari Win ada. Yang di atas. Oh ya. Mohon bantuannya, Mas. Wah, kalau saya naik nanti bisa kan? Ya, sebutkan nama. Tanggal lahir dan nomor sepatu. Oh enggak ya? Nah, silakan. 1, 2, 1 ke atas. Ya, silakan. Pokoknya pertama jawab. Mau dong Mas Isna bertanya. Ya, boleh dibantu kan ya? Mas Isna. Mau tanya. Sikat. Ya, nanti ya bukan diundur Isa. Bukan diundur Isa. Begitu terlihat antusiasnya Pak. Apalagi kalau tahu menunya. Kurma oh enggak. Monggo, yuk itu teman-teman bisa sini. Ya. Atas nama Mas. Tuh Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Toel. Saya dari Bangka Belitung, mahasiswa pasca sarjana Pak. Win pasca sarjana. Pertanyaannya, kalau dilihat dari ini menyambung ke video-video yang keluar FYP di TikTok saya Pak, terkait bahwa sekarang DPR itu bukan perwakilan rakyat, tapi perwakilan para juragan partai Pak. Nah, pertanyaannya, apa strategi Bapak untuk terus memperjuangkan perampasan undang-undang perampasan para koruptor ini Pak? Sedangkan DPR ini kelihatannya kejahatannya terorganisir Pak, karena semuanya itu tidak ada yang setuju dengan yang undang-undang yang Bapak usulkan. Jadi apa strategi Bapak selanjutnya untuk terus memperjuangkan undang-undang perampasan harta para koruptor ini Pak? Terima kasih. Makin mau buka makin panas ini. Iya. Mesti kalau DPR jangan-jangan. Iya. Sambil menanti, ini akan disampaikan sesuatu yang luar biasa. Oh. 3 pertanyaan dulu ya. Langsung ya Putri, Mas ya lari, kalau terjun. Ya ini. Mas dibantu Mas. Ya. Boleh. Mas apa? Ya, panitia kan ada. Siapa yang mau berangkat? Ya. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Delahi Putra Madani. Saya panitia sahabat masjid di Laboratorium Universitas Jakarta. Terima kasih Pak waktunya. Saya izin bertanya Prof. Ini sedikit cerita. Bosannya dulu ketika saya maba, saya pernah memasuki salah satu organisasi yang di dalamnya
Baik, Saudara Towil. Towel. Ya, itu pertanyaannya langsung aja. Bagaimana perjuangan yang akan kita lakukan untuk memperlakukan undang-undang perampasan aset? Saya dulu apa namanya, undang-undang perampasan aset itu adalah undang-undang yang menentukan bahwa orang yang diduga korupsi dan sebagainya yang sudah masuk dalam proses hukum tertentu itu hartanya, asetnya bisa diambil. Kalau sekarang kan tidak boleh sebelum dibuktikan ke pengadilan, nanti sudah dibuktikan ke pengadilan asetnya 50 miliar, yang dibuktikan bersalah katanya cuma 3 miliar, yang lain lepas. Sehingga tetap kaya, dia tinggal bayar hakimnya berapa, lalu ya kami dihukum 6 bulan, denda 3 miliar misalnya. Nah kalau ada undang-undang perampasan aset, tidak begitu, ambil dulu. Atau ada orang sesudah dihukum hartanya sudah tidak ada, kamu mencuri uang negara sekian, maka dijatuhi hukuman 3 tahun, seluruh hartanya supaya dirampas sekian banyak, tapi hartanya sudah tidak ada, gitu, sudah dialihkan. Saya sekarang ngurusi BLBI itu ada orang jaminkan tanah dan perusahaan kepada negara, berapa nilainya, misalnya 70 hektar. Tapi pada waktu itu karena administrasinya tidak bagus di zaman awal-awal reformasi itu, pokoknya yang buat surat pernyataan dia di atas meter. Itu tanah saya terpegang di sana, saya jaminkan, ambil uang negara dia. Nah sekarang sudah mau diambil, sudah diwariskan ke ahli warisnya, oleh ahli warisnya sudah dijual lagi, tidak ada barang. Orangnya ambil utang udah mati. Coba kalau ada undang-undang perampasan aset, ambil. Nah ini yang harus kita perjuangkan. Apa strategi? Ada lagi saudara. Sebenarnya yang dulu sejak saya zaman Gus Dur itu sudah memperjuangkan undang-undang ini. Ketika saya menjadi Menteri Kehakiman pada tahun 2001 itu saya mengusulkan dan sudah membuat rancangan pembuktian terbalik. Undang-undang pembuktian terbalik di dalam hukum pidana. Di mana seseorang itu hartanya langsung dianggap korupsi kalau lebih dari kewajaran. Rozaki misalnya, pembantu rektor 3, wakil rektor 3, gajinya berapa sih wakil rektor? Taruhlah 20 juta, taruhlah. Kalau 5 tahun 20 juta itu berapa? Berapa kira-kira? Ya 1 miliar lah ya. Tapi tiba-tiba sesudah jadi pembantu rektor, sesudah pensiun, seharusnya gajinya kalau dihitung semua ya 1 miliar 200 lah. Kok ini ada 3 miliar? Kalau dalam undang-undang pembuktian terbalik, saudara Rozaki, Anda disangka korupsi sebesar 1.800.000 atau 1,800 miliar. Oleh sebab itu Anda sekarang membuktikan bahwa sisanya yang 1.800.000 itu Anda buktikan ini dalam waktu 2 bulan bahwa ini harta saudara sah. Kalau tidak Anda masuk penjara karena korupsi. Itu undang-undang pembuktian terbalik. Tidak bisa lari, udah ambil dulu hartanya. Lalu buktikan dia, oh iya Pak, hartanya bertambah karena satu nilai aset tanah tambah, saya dapat warisan dari orang tua sekian, itu. Kemudian warisan dari mertua saya sekian, dapat bisyarah karena saya sering pengajian sekian. Hitung semua, oh sudah cocok 3 miliar bebas. Kalau enggak lebih pidana. Iya memang baik kan begitu. Tidak usah takut itu kalau orang jujur. Tidak usah takut dengan itu. Nah kan akan nanti ada list tertentu yang bisa dimaklumi. Sekian persen kemudian mungkin bisa dimaklumi dari usaha-usaha lain dan sebagainya. Nah itu saudara ya, saya sudah perjuangkan itu lama, gitu. Tapi tidak ada yang setuju itu.
Kenapa kalau undang-undang seperti itu diringankan aja, misalnya ditolerir 50% karena dia punya usaha-usaha lain. Kalau punya usaha lain ya bisa dicantumkan, saya punya usaha ini. Sudah bisa bayangkan seseorang bisa punya kekayaan 56 miliar yang rekening aslinya, tetapi di belakang dia ada 500 miliar yang dia miliki disimpan tidak atas nama dia. Itulah yang disebut pencucian uang. Pencucian uang itu gampang. Saya mau nyuap Pak Al-Makin, saya mau nyuap Pak Al-Makin. Tapi kalau saya serahkan tidak berani, ini tidak berani. Ini aja, saya buka rekening atas nama Mahfud MD, lalu ATM-nya saya kasihkan ke Al-Makin. Pak, ini 5 miliar, pakai aja ATM. Tidak terlacak, tidak terlacak. Itu pencucian uang namanya. Halal, tapi disamarkan seakan-akan halal. Bahwa dari rekening itu sebenarnya yang berbelanja saya, tapi sebenarnya dia ini. Nah yang banyak itu seperti itu nih yang saya perkarakan sekarang. Yang sekarang ribut-ribut 300 triliun lebih itu begitu itu. Nilai transaksinya sendiri untuk korupsi itu mungkin ya 6 miliar, 10 miliar gitu. Tapi yang ratusan miliar di belakangnya sampai triliunan itu yang kita cari. Dan tidak pidana pencucian uang sebetulnya banyak sekali. Baik yang kedua, saudara Ramadhani, ya orang dulu masuk organisasi semangat pidato politik gitu. Itu betul yang dikatakan oleh Gus Dur. Orang-orang kita ini, orang-orang Islam masuk organisasi itu kuat, miskin, tapi tidak kuat kaya. Waktu miskin itu, waktu jadi mahasiswa, berjuang mati-matian, tidak punya uang, berjuang apapun ditembakkan. Sesudah jadi pejabat, nah buat dia kaya, semua mau diambil. Yang kedua, berani miskin tetapi tidak berani kaya. Artinya berani miskin dengan tetap beriman, tidak berani kaya dengan tetap beriman. Nah itu yang dulu dikatakan Gus Dur kepada kita ini banyak orangnya. Dulu waktu berjuang berani miskin, berani sengsara, berani ini. Sesudah menjadi pejabat nggak berani, kalah dengan kekayaan, kalah dengan jabatannya karena imannya lepas. Gitu. Nah, saudara sekalian, saya kira yaitu jawabannya yang singkat saja ya Pak ya, Pak Ramadhani. Ya tetap siapa? Bila Ramadhani. Ya, itu aja. Jadi sekarang pokoknya camkan bahwa itu semua ada gunanya tuh. Harta terlalu banyak juga ditinggal. Karena kalau ditangkap hartanya dirampas, dia hanya masuk sel, dan ketemu saudaranya, dan ketemu anaknya, dan ketemu istrinya kan susah juga. Itu supaya dia juga tidak akan ada nyamannya orang hidup tidak lurus itu, tidak akan tenang punya harta banyak tapi tidak lurus itu. Nah itu yang sebenarnya pelajaran moral yang lebih penting dan sekedar teknis mengatur sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam arti kemampuan teknokratisnya ini. Tetapi moralnya itulah pentingnya negara kebangsaan yang beragama. Karena agama itu selalu, agama apapun selalu mengajarkan kekurang-kurang. Tidak ada agama yang mengajar kerusakan. Oleh sebab itu saling menghormati aja. Anda diajari baik oleh agama Anda, diajari baik oleh agama. Kemarin sama-sama baik. Yang ketemu kalimatun sawah namanya. Kalimatun sawahnya kita kerjakan bersama, yang sendiri-sendiri kita kerjakan sendiri-sendiri. Indah negara seperti ini, saudara. Ya, gitu. Luar biasa. Saya tidak mau untuk menyimpulkan, isinya dari semua. Hari ini juga dirancangkan Prof mohon izin, nanti juga kami mohon Prof nanti setelah ada dipandu Pak Rozaki, nanti ada penggoresan kanvas dalam rangka pembukaan pameran kaligrafi. Nanti teman-teman bisa kunjungi mulai hari ini di lantai 3 Koma. Waktu kami serahkan ke Pak Rozaki untuk memandu penyerahan lukisan. Mohon izin.
Mohon izin Pak Menteri, ini ada seniman Jogja, pecinta Pak Mahfud MD yang pada hari ini ingin memberikan lukisan kepada beliau sebagai idola. Silakan Mas Buri. Nah, Mas Buri. Kayaknya perlu ya. Ini biar para mustami nggak penasaran harus dibuka. Ini harus disobek ini, biar semuanya bisa menyaksikan. Lukisan ini, iya. Ini adalah sebagai contoh buat kita. Buat teman-teman biasanya cuma ngetek semangat Bapak Pak Mahfud. Saya mengaktualkan beliau dengan kanvas judulnya Buka dan Habisin. Terima kasih. Keren. Iya. Kenapa jadi kayak gitu sih? Hah? Ini paket ini. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Mantap. Makasih ya Mas Puri. Wah, luar biasa. Saya kira satu lukisan itu memaknakan silakan mengambil kesimpulan masing-masing. Karena setiap orang punya kesimpulan masing-masing. Kemudian kami mohon dengan hormat, Prof. Karena hari ini saya mewakili Ustadz Robert dari beliau Kaligrafer andalan UIN akan dipandu dengan teman-teman melaksanakan hari ini pameran kaligrafi berkenan apapun goresan asal punya Prof Mahfud dan berkenan bertangani di sini. Nanti akan dilanjutkan karyanya. Monggo Prof. Nah, silakan teman media mungkin. 300. Pantai Pak, pantai. Iya. Ya. Ada teman-teman bisa, Kalau ada belum melakukan dibantu mungkin. Oh iya, monggo Mas. Nah, silakan dibantu. Yang hari ini teman-teman mulai bisa dikunjungi di Koma lantai 3, merupakan tempat untuk pameran ya. Mulai hari ini ada teman bersama dengan UKM Almiza juga Mas Dwi. Nah, silakan. Apapun suratnya, Bro. Tiga, 4, 9 T mungkin, Bro. Silakan monggo. Mungkin difoto teman-teman media. Wah, ketutupan. Iya, gak tahu apa namanya. Ya, sambil dipandu untuk logistiknya. Karena apanya logika tanpa logistik gak bisa berjalan. Silakan teman-teman. Wah, nanti ini udah belum sarapan atau enggak ya? Sama ini. Harusnya tanggal muda itu iftarnya enak-enak. Wah, biasa ini. Lanjutnya nanti akan dilanjutkan teman-teman kaligrafer dan seniman. Nanti, wah, luar biasa. Oh ya, teman-teman yang meriah, Insya Allah. Goresan sudah dilukiskan. Kayak mohon izin, terima kasih Prof. Untuk sudah berkenannya menggoreskan di kanvas. Nanti silakan teman-teman Almiza, ini jangan sampai hilang karena awalnya dimulai oleh Prof Mahfud dan silakan dilanjutkan. Kemudian karena ini hampir menunjukkan buka, ada tambah panitia atau ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Ya, kami informasikan teman-teman, setelah ini nampak
lagi nanti biar teman-teman yang ngomongkan. Demikian saya kira saya sangat tidak mampu untuk menyimpulkan. Teman-teman sudah bisa melihat sendiri karena ibarat makan stik ini Wagyu A5. Pokoknya semua dari semua. Tepuk tangan untuk Prof kamu. Saya kira saya sedikit menyimpulkan benang merah. Teman-teman saya kira yang pamit dari rumah dari manapun sebelum Merauke ke Jogja pasti akan menempuh salah satu tujuan masing-masing. Baik itu kembali ke ranah tempat masing-masing atau berkarir di Jogja. Apapun itu silahkan. Kalau dengan harapan 2045 Indonesia emas, saya kira itu hanya sekedar fata morgana. Jikalau kita tidak mengambil bagian dari berperan itu, karena masih ada tantangan geopolitik, perbedaan, ideologi transnasional, ideologi yang tidak pro atas ideologi kita dan banyak. Cuma saya sedikit ada goresan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin untuk saya sendiri, di balik perbedaan yang bisa ditemukan, masih banyak persamaan yang bisa menyatukan. Demikian mohon izin Prof. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah sekali untuk Prof Mahmud. Terima kasih, kita doakan Prof tetap berdiri tegak di atas terpaan apapun, tetap berdiri dengan ketegasan keberanian untuk kebenaran. Semoga Prof panjang umur, amin. Kita bisa melanjutkan perjuangan beliau, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan foto bersama. Wah, silakan pada dua pejabat. Kemudian silakan teman-teman panitia nanti bersiap. Wah. Oh ya, berdua atas. Silakan teman-teman nanti berarti ambil fotonya. Kalau yang mau foto, ada mau foto? Ada. Sama. Iya. Kemudian kami mohon teman-teman media mengambil foto dari sini ya. Nanti bloknya kayak mata nasbah itu loh. Gitu. Oke. Ya, nanti biar sekali-sekali saya masuk ini. Ya. Saya juga mau lebih cepat keluarnya panitia. TV One pagi masuk ya. Satu, dua, tiga. Saya tak ya. Udah yang mohon bisa berbalik. Ya. Ya. Setelah ini mohon izin berbalik. Teman-teman media ngambil dari sini mungkin bisa dibantu ada yang mungkin di atas ke bawah. Biar terlihat banyak. Nah, boleh. Ya. Kebetulan nggak ada kontennya. Ya. Teman-teman nanti silakan suara yang mantap. Suaranya masuk kamera nanti. Oh berdiri, berenang. Enggak. Belum ada Pak, belum kuat. Apa ini bung tak takut mau? Dihitung. Timnas. Ya, yang mana nih? 1, 2, 3. Flashnya. Ya lagi, lambaikan tangan 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Ya. Mas Isna. Panitia Pak. Panitia silakan. Panitia. Panitia. Kalau panitia silakan sekarang. Sekali lagi. Ya untuk panitia silakan segera saja. Segera. Izin pulang. Ya. Ayo masuk. Tidak tahu siapa acara ini. Ada yang di depan silakan.
Izin kami hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita mari jalan pinter. Mari jalan. Saudara sekalian, terima kasih atas pertemuan ini. Terima kasih atas pertemuan ini. Teruslah berjuang untuk kemajuan saudara, karena kemajuan saudara dan kemajuan Indonesia. Pertahankan Indonesia yang lahir pada 9 Ramadan. Dulu kemerdekaan Indonesia itu tanggal 9 bulan Ramadan. Hari ini hari Ramadan. Mari kita jaga Indonesia ini dengan tekad untuk kemajuan bersama. Kemajuan Indonesia adalah kemajuan Anda, kemajuan Anda adalah kemajuan Indonesia. Maju! Berkenan mungkin. Ya, teman-teman untuk memandu acara. Ya. Oke teman-teman, kita mengingat waktu yang sudah mendekati maghrib, mohon untuk bisa dibukakan jalan untuk Prof. Mahfud. Mohon teman-teman bisa mendatangi lagi. Oke, mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Mohon teman-teman bisa membukakan jalan.